Ya, pemirsa, kembali bersama Dialog Jurnal Siang mengenai jantung sehat bersama Dr. Renan, ahli penyakit jantung dan pembuluh darah, juga Ketua Yayasan Jantung Indonesia, Ibu Shalina Zuhal. Dokter, tadi slogan yang bisa mendeteksi dini apa itu? Sehat ya? Apa saja itu? Bukan mendeteksi dini, jadi menghindari terhadap itu. Yang pertama, T-nya tadi sampai S-E-H-T. Jadi T-nya terakhir teratur berolahraga. Jadi teratur berolahraga itu tentu ada anjurannya, ada misalnya 30 menit dalam setiap hari, itu anjuran minimalnya. Jadi kita punya kalau seandainya kita jabarkan satu-satu, dokter. S adalah seimbang gizi, asupan gizi. Berarti makanan ya? Makanan. Jadi misalnya saja asupan lemak itu disarankan tidak lebih dari 30% dari kalori. Bahkan asam lemak jenuh gitu tidak boleh lebih dari 10% saturated fat. Jadi ada saran dan hitungannya. Kemudian garam disarankan tidak lebih dari 5 gram per hari atau 1 sendok teh, karena itu akan berisiko macam-macam, termasuk hipertensi yang paling kita kaitkan begitu ya. Jadi salah satunya. Kemudian lemak dan garam itu tadi ya. Yang E berikutnya. Enyahkan rokok. Udahlah kalau itu baik perokok pasif, jangan lupa. Sudah saklek kalau bagian itu ya. Perokok pasif maupun perokok aktif jangan lupa. Kalau lingkungan kerja kita ada yang merokok di sekitarnya, kita harus hindari dan dibuat lingkungan-lingkungan yang jangan sampai menjadi lingkungan yang rokok sekitarnya ya. Kalau alkohol sama rokok sama apa dibedakan? Alkohol menjadi salah satu faktor resiko, tapi lebih berat rokok begitu ya. Jadi studi-studinya menunjukkan bahwa rokok katakanlah menjadi faktor yang lebih kuat untuk prediksi kemungkinan penyakit terjadi serangan jantung atau kematian karena penyakit jantung dalam 10 tahun mendatang. Alkohol salah satu emerging risk factor kita sebut begitu. Konsumsi katakanlah 3 porsi sehari itu di barat dianggap sebagai salah satu faktor risiko. Kemudian H ya. H, hadapi stres, sudah jelas ya. Hadapi bukan dihindari dan manage. Dihadapi itu diselesaikan begitu? Diselesaikan, di manage Bu ya. Di manage itu Jadi kalau ada stres itu kan kita hadapi, misalnya kita udah kesel di rumah kan, stres kan, itu kan kita keluar gitu kan, seperti jalan-jalan atau nonton atau apa, atau bisa juga dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sholat, sujud, nangis kepada Tuhan, itu kan keluar stresnya kan ya dokter ya. Saya rasa begitu salah satu. Psikologis, secara psikologis ya. Dan banyak caranya lah itu ya. Baik, kemudian yang keempat adalah A. Awasi tekanan darah. Jadi secara rutin, kemudian kita ada check up tahunan biasanya kan, dan itu saya kira program yang bagus sekali. Karena check up tahunan itu banyak hal yang bisa dideteksi, mulai dari tekanan darah, gula, dan sebagainya. Dan yang penting buat mereka yang berusia, terutama lelaki ya, lelaki di atas 45 tahun, sangat disarankan betul untuk check up kardiak setiap tahun. Mereka kita minta melakukan. Durasinya berapa lama ya dok? 3 bulan sekali kan, 6 bulan sekali, apa 1 tahun sekali? Kalau yang low risk, katakanlah setahun sekali minimal harus dilakukan. Jadi jangan lupa bahwa rekaman jantung yang ECG saja dalam keadaan istirahat tidak bisa mendeteksi penyakit jantung koroner. Harus dilakukan treadmill test. Itu menjadi sangat penting karena treadmill itu jantungnya dipacu. Buat mereka yang tahap awal penyakit jantung koroner terdeteksinya di situ, bukan di ECG biasa itu. Jadi yang paling tidak sekali setahun dilakukan itu bukan yang gambar, tapi yang treadmill test. Itu terutama laki-laki karena laki-laki resikonya lebih besar dari wanita. Kemudian usia di atas 45 tahun misalnya, itu saya kira program yang harus bagian dari deteksi dini ya. Di samping ada hasil laboratorium, tekanan darah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah T. Teratur berolahraga. Tadi ada dosisnya minimal 30 menit. Kita punya yayasan jantung dengan klub sehat jantung sehatnya itu mengencourage publik di daerah untuk selalu berolahraga aktif gitu. Ada anjuran jenis olahraganya mungkin untuk yang katakanlah yang 45 tahun ke atas, dianjurkan olahraga apa? Jadi ada porsi-porsinya begitu. Jadi ada, kalau lebih muda biasanya kompetitif olahraga pun oke. Buat yang lebih misalnya adalah olahraga yang baik, yang melatih aerobik, berenang, jogging misalnya, atau kalau usia lebih lanjut lagi jalan cepat, itu salah satu upaya olahraga yang baik untuk kita lakukan. Kalau yang punya treadmill di rumah bisa lakukan treadmill, tapi minimal jalan di taman pun gitu ya, murah meriah sudah sangat gitu. Membantu ya. Apalagi dan kalau bisa ya setengah jam, tapi kalau bisa naikkan frekuensinya begitu, kualitasnya. Jadi lebih cepat sedikit, lebih cepat sedikit. Jadi minimal durasinya 30 menit, satu hari harus paling tidak sekali begitu ya? Itu anjuran yang minimal yang disarankan oleh WHO misalnya. Kalau misalnya katakanlah beliau beraktivitas begitu,
misalnya bergerak atau aktivitasnya banyak melakukan pergerakan, apa itu dimasuk hitungan dari olahraga atau tidak, Ya, dok? agak berbeda karena olahraga yang kita kejar adalah melatih. Katakan ibu saya kadang-kadang suka nyapu begitu, dok. Ya, Apakah ya. itu bagian dari olahraga atau tidak? Jadi yang kita latih sebenarnya elastisitas pembuluh darah ya, jantung dan gerakan jantung dan elastisitas pembuluh darah kita latih. Dengan aktivitas itu dia akan ada target heart rate, nadi. Jadi kalau treadmill misalnya ada target nadi yang harus dicapai. Jadi kalau bisa mendekati 120 tergantung umur ya. Paling gampang kalau kita masih usia muda 220 dikurangi umur. Oh itu target yang dengan aktivitas rutin itu nggak tercapai tuh. Sehingga perlu lebih dipacu. Buat yang usia lanjut katakanlah 20 atau 30 kali per menit lebih tinggi dari nadi biasa tuh dia cukup. Tapi setidaknya ada upaya untuk memacu jantung dan pembuluh darah bekerja lebih keras. Baik. Nah, Ibu sekarang dari Yayasan Jantung Indonesia ya, melihat seperti apa nih? Kira-kira dari pemerintah sudah melakukan banyak program untuk mengurangi tingkat penderita jantung baik koroner maupun tidak. Kira-kira apa yang harus dibenahi lagi, Bu? Apa yang kurang? Yang masih kurang misalnya kita belum menyediakan, pemerintah masih kurang menyediakan zona pejalan kaki. Karena misalnya mereka dengan jalan kaki saja setengah jam sudah cukup ya dokter, itu sudah olahraga yang lumayan. Misalnya dari satu kantor mau ke restoran dia jalan kaki saja. Karena itu perlu ditambahkan oleh pemerintah zona pejalan kaki. Itu akan lebih baik. Lalu kami juga mengajak untuk bergabung dengan Global Movement untuk memilih kondisi yang lebih sehat untuk jantung kita. Apa itu? Dengan menciptakan lingkungan di mana kita tinggal yang sehat, di mana kita bekerja yang sehat, di mana kita bermain yang sehat. Sehingga kita bisa mendapatkan jantung yang lebih sehat. Bisa dikatakan si pemerintah harus mendukung pembangunan taman-taman di beberapa titik begitu ya. Kemudian apa lagi, Bu, kira-kira? Dengan mencegah, mengurangi obesitas barangkali ya, karena ibu-ibu kan banyak sekali yang gemuk, mungkin termasuk saya juga gemuk ini. Tapi dari segi program dokternya atau fasilitasnya semua dari menurut Ibu pemerintah kita sudah cukup apa harus masih kurang? Masih kurang karena itu kan untuk merokok itu ya, pengendalian tembakau itu masih harus ditingkatkan ya kan? Karena itulah rokok itu yang paling sangat berbahaya ya dokter. Salah satunya di kita, jadi 10,1%, 2% itu rakyat kita adalah perokok. Mungkin jadi dengan kebijakan yang lebih tegas terkait rokok mungkin sangat membantu mengurangi hal ini ya. Baik, waktu kita telah habis. Dr. Renan, terima kasih telah hadir bersama kami. Ibu, terima kasih telah hadir bersama kami. Ya pemirsa, itu adalah dialog jurnal siang kali ini mengenai jantung sehat, dan jurnal siang akan kembali setelah jeda berikut ini.